You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. VR46 disalahkan karena Pecco tidak bisa bersaing dengan Marc Marquez musim lalu. Musim MotoGP 2025 menjadi salah satu periode paling rumit dalam karier Francesco Bagnaia. Datang sebagai juara dunia 2 kali berturut-turut, Pecco justru seperti kehilangan pijakan ketika harus berbagi garasi dengan sosok bernama Marc Marquez. Dominasi yang selama ini ia bangun perlahan runtuh, bukan hanya oleh kecepatan Marquez di lintasan, tetapi juga oleh tekanan mental yang tak terlihat. Kegagalan Pecco bersaing secara konsisten dengan Marc Marquez pun memunculkan beragam opini. Salah satu suara yang cukup lantang datang dari Fabio Di Giannantonio, pembalap yang juga tumbuh dari lingkungan VR46 dan memahami betul dinamika internal akademi milik Valentino Rossi tersebut. Menurut Di Gia, ada faktor mendasar yang luput dari perhatian banyak orang. Pecco tidak benar-benar siap menghadapi badai bernama Marc Marquez. Masalahnya bukan sekedar motor atau setelan, ujar Fabio Di Giannantonio dalam sebuah wawancara yang dikutip dari media Italia, Corriere della Sera. Pecco tidak siap menghadapi rekan setim sekuat itu, baik secara teknis maupun mental. Statistik musim 2025 memperkuat pernyataan tersebut. Jika pada musim sebelumnya, Pecco masih tampil garang dengan 11 kemenangan balapan utama, meski gagal meraih gelar juara dunia, maka situasi berubah drastis ketika Marquez datang. Sepanjang MotoGP 2025, Bagnaia hanya mampu mencatatkan 2 kemenangan balapan utama, angka yang terasa janggal bagi pembalap dengan status juara dunia 2 kali. Sebaliknya, Marc Marquez tampil seperti mesin penghancur. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu membukukan 11 kemenangan balapan hari Minggu dan 14 kemenangan sprint race hari Sabtu. Dominasi tersebut bukan hanya menegaskan kualitas Marquez, tetapi juga memperlihatkan jurang performa yang tercipta di dalam garasi Ducati pabrikan. Pecco pun harus menerima kenyataan pahit, mengakhiri musim di posisi kelima klasemen akhir MotoGP 2025. Ia berada di bawah Marc Marquez yang menjadi juara dunia, Alex Marquez bersama BK8 Gresini Racing, Marco Bezzecchi yang bersinar bersama Aprilia, serta Pedro Acosta yang tampil eksplosif bersama Red Bull KTM. Sebuah hasil yang sulit dibayangkan setahun sebelumnya. Menurut Di Giannantonio, salah satu akar masalahnya justru berasal dari lingkungan yang selama ini membesarkan Pecco, VR46. Akademi yang dikenal solid, penuh dukungan, dan atmosfer kekeluargaan itu dinilai gagal menyiapkan Pecco menghadapi skenario terburuk, yaitu berbagi tim dengan pembalap paling kompetitif dalam 1 dekade terakhir. Pecco berasal dari grup Valentino Rossi, lanjut Di Gia, dan setelah mendengar bagaimana banyak orang di sekitarnya berbicara, saya merasa ada kecenderungan meremehkan Marc Marquez. Ucapan tersebut terasa tajam, namun bukan tanpa dasar. Setelah kehilangan gelar juara dunia di musim sebelumnya, meski menang 11 kali, Pecco diyakini berpikir bahwa satu-satunya pekerjaan rumahnya hanyalah mengurangi jumlah kecelakaan. Strategi itu logis, hingga Marc Marquez masuk ke dalam persamaan. Tahun sebelumnya dia kalah gelar meski menang 11 balapan. Dia mungkin berpikir, kalau saya lebih aman, semuanya akan beres. Tapi Marc bukan hanya cepat, dia adalah pembalap yang bisa menghancurkan kepercayaan diri lawannya langsung di lintasan. Dan itulah yang terjadi. Marquez bukan hanya menyalip Pecco secara fisik di tikungan, tetapi juga secara psikologis. Setiap akhir pekan balapan berubah menjadi pengingat bahwa standar baru telah ditetapkan. Tekanan itu perlahan memicu krisis dalam diri Bagnaia, krisis yang tidak terlihat di data telemetri, tetapi jelas tercermin di hasil akhir. Di tengah tekanan tersebut, VR46 dinilai tidak cukup keras mendorong Pecco keluar dari zona nyamannya. Akademi yang selama ini identik dengan dukungan dan perlindungan justru dianggap kurang memberi tamparan realitas bahwa Marc Marquez adalah ancaman nyata, bukan sekedar rekan setim biasa.
Bagi Di Giannantonio, ini menjadi pelajaran besar, bukan hanya untuk Pecco, tetapi juga untuk seluruh ekosistem MotoGP. Di era persaingan ekstrim, talenta dan motor terbaik tidak cukup. Mental baja dan kesiapan menghadapi skenario terburuk menjadi pembeda antara juara sejati dan mereka yang tertinggal oleh sejarah. Musim 2025 pun akan dikenang sebagai titik balik karier Francesco Bagnaia. Bukan karena ia kehilangan gelar, tetapi karena ia dipaksa menatap cermin dan menyadari bahwa menghadapi Marc Marquez membutuhkan lebih dari sekedar kecepatan. Dibutuhkan kesiapan total, dari dalam kepala hingga ke ujung ban belakang. Dan bagi VR46, sorotan ini menjadi pengingat pahit. Membesarkan juara bukan hanya soal menciptakan pembalap cepat, tetapi juga menyiapkan mereka untuk bertahan ketika legenda sejati berdiri tepat di samping mereka. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez patahkan prediksi medis, kembali ke lintasan hanya dalam 95 hari. Dunia balap motor kembali dibuat terperangah. Nama Marc Marquez sekali lagi menjadi pusat perhatian, bukan karena kemenangan atau duel sengit di lintasan, melainkan karena satu hal yang sejak lama melekat pada dirinya, kemampuan menentang batas logika manusia. Dijuluki The Baby Alien bukan tanpa alasan, sebab apa yang ia lakukan kali ini kembali terasa tidak masuk akal. Di saat banyak pihak, termasuk kalangan medis, memperkirakan proses pemulihan cederanya akan memakan waktu panjang, minimal 4 hingga 5 bulan atau sekitar 150 hari, Marc Marquez justru memilih jalan yang berbeda. Fakta terbaru menyebutkan, pembalap Ducati itu akan kembali mengaspal hanya dalam 95 hari sejak insiden yang menimpanya di Mandalika, sebuah angka yang langsung mematahkan prediksi konservatif dan membuka mata publik MotoGP. Berdasarkan informasi yang diterima TMC Blog, Marc dijadwalkan kembali menggeber motor pada Kamis 8 Januari dan Jumat 9 Januari 2026. Ini bukan tes resmi, bukan pula latihan dengan tekanan performa, namun justru disitulah maknanya menjadi jauh lebih besar. Ini adalah latihan perdana Marc Marquez setelah cedera, sebuah momen krusial untuk membaca sejauh mana tubuhnya benar-benar siap kembali ke mode balap. Awalnya, rumor berkembang bahwa Marc akan turun di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia. Sirkuit yang familiar, ikonik, dan kerap menjadi barometer akhir musim MotoGP. Namun, konfirmasi terbaru menyebutkan lokasi yang berbeda, Aspar Sirkuit di Guadasuar. Pilihan ini jelas bukan kebetulan, melainkan hasil perhitungan matang yang sangat khas Marquez. Aspar Sirkuit memiliki panjang sekitar 2,2 km dengan 20 tikungan yang rapat dan teknikal. Tidak ada straight panjang yang memaksa motor melesat di atas 300 km per jam. Justru karakter inilah yang membuatnya ideal untuk sesi comeback. Pada fase awal pasca cedera, yang dibutuhkan Marc bukan kecepatan puncak, melainkan feeling. Bagaimana bahu bereaksi saat pengereman keras, bagaimana otot lengan menopang motor saat lean angle ekstrim, dan bagaimana koordinasi tubuh bekerja di tikungan beruntun. Selain itu, aspek privasi juga menjadi nilai tambah. Berbeda dengan Valencia yang selalu berada di bawah sorotan kamera dan publik, Aspar Sirkuit menawarkan ketenangan. Marc bisa fokus penuh pada program rehabilitasi tanpa tekanan ekspektasi atau analisis berlebihan dari luar. Ini adalah latihan untuk dirinya sendiri, bukan untuk dunia. Menariknya lagi, Marc tidak memilih Panigale V4S yang buas dan bertenaga. Ia justru turun dengan Panigale V2 bermesin 955 cc. Secara teknis, keputusan ini menyimpan pesan yang sangat jelas. V2 lebih ringan, lebih jinak, dan memiliki karakter penyaluran tenaga yang jauh lebih halus dibandingkan V4. Untuk kondisi bahu dan lengan yang baru saja pulih, menghindari hentakan akselerasi brutal adalah langkah bijak. Motor ini memungkinkan Marc mengontrol beban fisik dengan lebih aman tanpa mengorbankan esensi latihan. Selain itu, V2 menuntut pembalap menjaga corner speed dan racing lane secara presisi. Ini sejalan dengan karakter Aspar Sirkuit yang padat tikungan. Lewat kombinasi ini, Marc bisa menguji satu hal krusial. Apakah mobilitas bahunya sudah kembali normal untuk melakukan late braking, perubahan arah cepat, dan kemiringan ekstrim, elemen khas gaya balapnya? Namun, poin paling mengejutkan tetaplah satu, waktu.
hanya 95 hari sejak insiden Mandalika. Sebelumnya, banyak pihak bahkan meragukan Mark bisa memulai rehabilitasi aktif sebelum 150 hari. Kini ia bukan hanya berlatih, tetapi sudah kembali ke lintasan. Ini bukan sekedar bukti fisik yang kuat, melainkan juga cerminan dari teknologi rehabilitasi mutakhir yang dijalaninya bersama tim medis Ducati. Setiap detail dipastikan terukur, setiap risiko diminimalkan. Targetnya jelas, tiba di tes pramusim resmi Sepang dalam kondisi benar-benar siap, tanpa tanda tanya pada kekuatan fisik. Latihan di aspar sirkuit pekan ini sejatinya adalah shakedown tubuh Marc Marquez. Ia tidak mengejar catatan waktu, tidak mengejar sensasi, melainkan mengejar konfirmasi. Konfirmasi bahwa tubuhnya kembali patuh pada perintah otaknya. Jika Kamis dan Jumat ini berjalan mulus tanpa rasa nyeri berarti, satu hal bisa dipastikan, peta persaingan MotoGP 2026 akan langsung memanas sejak lampu start pertama. Karena sekali lagi, Marc Marquez telah membuktikan bahwa ia tidak hidup di bawah hukum prediksi biasa. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Deretan rekor Valentino Rossi yang diakui Andrea Iannone mustahil disamai Marc Marquez di MotoGP 2026. Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 bersama Ducati kembali mengguncang pedok. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu tampil begitu agresif, presisi, dan efisien, membuat banyak pihak mulai mengaitkan namanya dengan Valentino Rossi dalam perdebatan klasik soal siapa yang paling hebat dalam sejarah MotoGP. Tak sedikit yang memprediksi Marquez akan mematahkan satu demi satu rekor sang legenda Italia pada MotoGP 2026. Namun, di balik euforia dominasi Marquez, muncul suara yang lebih realistis dari sosok yang sangat memahami kerasnya MotoGP, Andrea Iannone. Mantan pembalap Ducati dan Aprilia itu secara terbuka menyebut bahwa ada rekor-rekor Valentino Rossi yang sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin untuk disamai oleh siapapun, termasuk Marc Marquez. Menurut Iannone, perbandingan antara Rossi dan Marquez tidak bisa hanya dilihat dari kecepatan atau jumlah gelar dunia. Ada faktor durasi, konsistensi lintas era, dan ketahanan karier yang membuat rekor Rossi terasa tidak manusiawi di MotoGP modern. Dan ketika statistik dibuka, pernyataan itu terasa masuk akal. Salah satu rekor paling mencolok adalah jumlah kemenangan Grand Prix di seluruh kelas balap dunia. Valentino Rossi menutup kariernya dengan total 235 kemenangan, sebuah angka yang lahir dari perjalanan panjang sejak era 125cc, 250cc, 500cc, hingga MotoGP. Rossi menang di berbagai generasi motor, ban, regulasi, bahkan gaya balap. Marc Marquez, meski dikenal sebagai salah satu pembalap paling dominan dalam sejarah, hingga kini baru mencatatkan 165 kemenangan di semua kelas. Artinya, masih ada selisih sekitar 71 kemenangan yang memisahkan dirinya dari Rossi. Iannone menilai dengan kalender MotoGP modern yang terbatas dan persaingan yang semakin ketat, mengejar selisih sebesar itu hampir tidak realistis. Sekarang MotoGP jauh lebih kompetitif. Sangat sulit bagi satu pembalap untuk menang terus-menerus selama belasan tahun seperti Rossi, ujar Iannone dalam salah satu perbincangannya soal legenda MotoGP. Catatan podium juga menjadi bukti nyata keabadian rekor Rossi. The Doctor tercatat naik podium sebanyak 372 kali di seluruh kelas balap dunia. Angka ini mencerminkan bukan hanya kecepatan, tetapi konsistensi luar biasa dari awal karier hingga usia senja sebagai pembalap. Di kelas utama MotoGP, Rossi mengoleksi 199 podium, sebuah standar emas yang hingga kini belum mampu didekati oleh pembalap aktif manapun. Marc Marquez sendiri baru mengumpulkan 126 podium di kelas Premier. Meski selisihnya terlihat masih bisa dikejar secara teori, Iannone menilai praktiknya sangat berbeda. Marquez kehilangan beberapa musim krusial akibat cedera panjang, sementara Rossi hampir hadir di lintasan selama 2 dekade. Dalam MotoGP modern, satu musim hilang saja bisa berdampak besar pada statistik jangka panjang. Rekor lain yang kerap luput dari sorotan adalah jumlah lap tercepat. Valentino Rossi mengoleksi 76 lap tercepat sepanjang kariernya.
unggul tipis dari Marc Marquez yang mencatatkan 72 lap tercepat. Secara angka, Marquez masih memiliki peluang untuk menyamai atau melampaui catatan ini. Namun, Iannone kembali mengingatkan bahwa MotoGP saat ini berbeda. Motor-motor semakin setara, data semakin presisi, dan strategi tim membuat pembalap jarang mengambil resiko ekstra hanya demi lap tercepat. Hal-hal seperti ini membuat rekor-rekor era Rossi terasa semakin sulit disentuh. Lebih dari sekedar angka, Rossi juga unggul dalam satu aspek yang sulit diukur, panjangnya masa kejayaan. Ia tepat kompetitif dari era Mick Doohan hingga generasi Marc Marquez. Bertahan relevan selama lebih dari 20 tahun di olahraga sebrutal MotoGP adalah pencapaian yang menurut Iannone hampir mustahil diulang. Marc Marquez adalah fenomena. Keberaniannya di lintasan, kemampuan mengontrol motor di batas ekstrim, serta mental juara membuatnya pantas disejajarkan dengan nama-nama terbesar dalam sejarah. Namun bahkan dominasi Marquez di era modern tidak serta-merta menghapus warisan Valentino Rossi. MotoGP adalah olahraga lintas generasi. Setiap era memiliki rajanya masing-masing. Marquez mungkin adalah simbol keganasan dan efisiensi modern, sementara Rossi adalah lambang konsistensi, daya tahan, dan keabadian. Apapun hasil MotoGP 2026 nanti, seperti yang diakui Iannone, ada rekor-rekor Valentino Rossi yang akan tetap berdiri kokoh. Rekor itu bukan hanya soal statistik, melainkan cerminan perjalanan panjang seorang legenda yang membentuk wajah MotoGP selama puluhan tahun. Marc Marquez bisa saja terus menambah gelar dan kemenangan, namun dalam buku sejarah MotoGP, nama Valentino Rossi akan selalu memiliki tempat istimewa, sebagai legenda dengan rekor yang mungkin tak akan pernah benar-benar tersentuh. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your